Selamat buat teman-teman yang udah lolos di seleksi tahap SKD, baik yang peringkat pertama maupun yang peringkat terakhir. Dan khusus buat kalian yang mungkin berada di peringkat terakhir di perankingan SKD, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetaplah semangat. Karena video ini saya buat khusus buat kalian yang berada di posisi terakhir dalam perankingan SKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan pada video kali ini saya mau ngebahas pengalaman saya ketika saya berhasil lolos di tes SKD. Walaupun saya peringkat terakhir, tetapi akhirnya saya bisa membalikkan keadaan. Dan di tes SKB saya menjadi peringkat pertama dengan nilai yang cukup jauh besarnya, sehingga ketika penotalan saya berhasil menjadi peringkat yang pertama di seleksi dan saya berhasil menjadi seorang ASN pada tahun tersebut. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman nih yang peringkatnya mungkin sama seperti saya ketika tes ya. Ketika tes di SKD mendapatkan peringkat yang terbawah gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak menutup semangat, tidak putus asa, tidak down. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi lebih semangat gitu ya. Jadi saya mau berbagi pengalaman saya gimana saya bisa mengatur ritme semangat saya, bisa mengatur ritme ketenangan saya, sehingga saya bisa melewati semua tes di SKB dengan baik. Dan akhirnya dengan izin Allah tentunya saya bisa berhasil mendapatkan nilai yang tinggi, dan secara penotalan saya bisa mengejar dan menyalip peringkat yang pertama. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan nih ya, buat teman-teman khususnya yang peringkatnya di peringkat terbawah di perankingan, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa tidak ada harapan gitu, karena apapun bisa terjadi di dalam seleksi, apalagi nanti di seleksi SKB ya. Berapapun poin terpautnya kita, semuanya masih bisa terjadi kok. Dan banyak sekali buktinya teman-teman yang dulunya ketika tes SKD mereka berada di peringkat ketiga atau peringkat ke-6, yang peringkat terakhir dalam perankingan SKD, tetapi ketika di tes SKB mereka bisa menyalip dan akhirnya menjadi peringkat yang pertama dan akhirnya lolos sebagai seorang ASN. Salah satu contohnya adalah saya, dan saya ini merupakan peringkat ketiga atau yang terakhir di formasi saya di SKD dulu. Dan ketika SKB saya berhasil menyalipnya, tentunya dengan rasa percaya diri yang tetap saya jaga ya. Jadi ketika saya peringkat 3 kemudian melihat peringkat 1 dengan rentan skor yang lumayan gitu, saya tidak pernah berpikir bahwa aduh ini nggak mungkin. Saya nggak pernah berpikir nggak mungkin di dalam diri saya, karena saya yakin ketika kita sudah merasa tidak mungkin, sudah merasa tidak mampu, sudah merasa tidak bisa, artinya sudah memunculkan sebuah aura yang negatif, maka itu akan berdampak negatif di dalam hasil kita. Akhirnya percuma dong proses yang sudah kita lalui. Jadi harapan saya teman-teman semuanya, jangan pernah berpikir apalagi mengucapkan hal yang bernuansa negatif, hal yang bernuansa menurunkan semangat gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita nanti belajar ya. Nah, ini banyak yang tanya nih ke kolom komentar di video saya yang sebelumnya yang bahas tentang tips dan trik lolos SKD. Jadi banyak yang tanya, kira-kira di soal SKB itu yang muncul apa sih? Nah, kalau soal SKB udah jelas ya, ini kan soal kompetensi bidang. Tentunya yang dipelajari nanti adalah hal ihwal seputar dengan bidang formasi yang diambil. Misalnya teman-teman ngambil formasi di administrasi negara, berarti ya teman-teman nanti belajar tentang seputar itu gitu. Kalau saya dulu kan formasinya adalah guru bahasa Indonesia, berarti saya belajar kompetensi yang berhubungan dengan keguruan dan juga berhubungan dengan keilmuan bahasa Indonesia. Jadi belajarnya ya disesuaikan dengan bidang formasi teman-teman ambil gitu ya. Kalau teman-teman ngambilnya bidang A ya silakan belajar fokus di situ. Syukur-syukur kalau teman-teman punya kenalan yang udah jadi ASN yang sudah melewati SKB, itu bisa menjadi sumber yang paling valid untuk bertanya kira-kira pertanyaannya itu seputar apa aja sih yang ditanyakan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, tetap berdoa tidak boleh kita lewatkan, karena tingkat ketegangan ataupun adrenalin mental di tes SKB ini lebih tinggi daripada yang ada di SKD. Karena kita udah tahu ya, kalau SKD kita tegangnya mungkin levelnya kira-kira 80% lah misalnya gitu ya. Karena kan kita masih pesaingnya masih banyak tuh kan, masih ratusan, masih ribuan gitu kan. Nah, kalau di SKB ini bisa dikatakan
level tingkat adrenalinnya itu sudah 100%, karena ibaratnya kita itu sudah tahu bahwa kita sudah satu langkah di depan untuk menjadi seorang ASN. Jadi tinggal satu langkah lagi nih ya, tinggal satu langkah lagi, akhirnya itu makin membuat kita tegang gitu. Nah, dengan berdoa itu adalah salah satu usaha, salah satu cara kita agar semoga kita diberikan ketenangan gitu. Doanya apa aja? Ya doanya saya tetap doa yang saya lakukan ketika di tes SKD. Saya tidak hanya berdoa melalui diri saya, tapi juga saya minta doa dari orang-orang lain, khususnya orang tua, kemudian anak-anak yatim gitu. Selebihnya mungkin bisa teman-teman tonton ya di video tips trik yang pernah saya buat sebelumnya. Kemudian berikutnya, jangan lupa untuk sering-sering bersedekah. Nah, sedekah ini merupakan bagi saya sih hal yang harus kita lakukan ya sebagai seorang manusia gitu. Tidak hanya untuk hajat menjadi seorang ASN, ya kapanpun kita harus bersedekah. Cuman bolehlah untuk sedekah kali ini kita khususkan untuk hajat kita, agar kita diberikan sebuah ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan mental ketika kita mengerjakan SKB nanti, biar tidak dredeg gitu ya, biar tidak tegang, dan juga semoga kita mendapatkan soal yang sesuai dengan belajar kita. Ini yang paling penting, karena saya percaya dalam sedekah itu adalah ruang bagi kita untuk semakin mendapatkan potensi agar doa kita dijabahi, karena kan sedekah itu merupakan kekuatan terbesar dalam beramal gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan sampai tegang. Ini yang paling penting, karena saya sudah sering berkali-kali bilang kepada teman-teman saya yang mengikuti tes seleksi CPNS ini, kepada siapapun, bahkan di video sebelumnya, bahwa ketegangan itu merupakan hal yang bisa menghancurkan semua persiapan. Mau teman-teman persiapan lama, mau belajar dari seorang profesor, tapi ketika di hari peperangan, di hari seleksi teman-teman udah tegang, aduh, semuanya bisa runtuh, bisa hancur. Dan mungkin itu yang terjadi di pesaing-pesaing saya, sehingga nilainya jatuh. Saya juga kaget ketika saya mengikuti tes. Saya sih prinsipnya saya nothing tulus lah. Saya pokoknya tes, kalau saya jadi ya alhamdulillah, nggak jadi ya udah gitu kan. Ketika saya mengerjakan, saya kaget ternyata ketika di skor, nilai pesaing saya yang peringkat 1 dan 2 itu nilainya jauh di bawah saya, dan nilai saya itu tinggi banget gitu. Karena mungkin ketegangan itu berpengaruh kepada mereka mungkin ya, sehingga akhirnya persiapan mereka menjadi kacau balau, menjadi hilang karena satu hal, yaitu ketegangan. Karena saya yakin persiapan pesaing saya itu sama dengan saya, nggak mungkin nggak ada yang mungkin lebih daripada saya gitu, karena kita sama-sama sudah berada di tahap terakhir gitu, dan nggak mungkin dong ada yang meremehkan, apalagi peringkat 1 dan 2. Tapi semuanya terjadi begitu saja. Ketika kita tegang, ya udah semuanya hilang. Jadi jangan sampai tegang. Kemudian selanjutnya, teman-teman jangan sampai berdoa yang jelek-jelek. Ini yang paling penting ya. Saya sering bilang ke teman-teman, jangan pernah mendoakan jelek untuk orang lain. Maksudnya gini, banyak teman-teman saya yang ketika tes SKB, mereka doanya gini, ya Allah, semoga saya mendapatkan nilai yang tinggi dan pesaing saya mendapatkan nilai yang jelek. Nah, ini kan doa yang jelek ya untuk orang lain. Karena ya khawatirnya nanti biasanya kan doa jelek itu kembali ke yang mendoakan. Khawatirnya nanti balik lagi ke kita gitu, bendal istilah Jawanya itu. Jadi kita nanti malah yang dapat nilai jelek. Jangan berdoa yang jelek. Doa yang baik aja. Saya dulu gitu kok. Saya dulu doanya gini, ya Allah, di setiap selesai saya sholat, setiap saya selesai minta bantuan doa ke orang tua, ke teman-teman, ketika saya memberikan sesuatu sedekah ke orang lain, di hati saya selalu berdoa, ya Allah, semoga saya mendapatkan nilai tertinggi, dan secara penotalan nilai SKD dan SKB saya mendapatkan nilai tertinggi. Sudah gitu aja, itu udah cukup. Itu kan sudah menyiratkan bahwa kita sudah berharap nilainya paling tinggi, yang lain enggak gitu kan. Cuman kita lebih enak, lebih halus, lebih santun, lebih sopan, lebih baik, dan lebih elok gitu didengarnya gitu, daripada kita harus mendoakan secara eksplisit bahwa orang lain harus nilainya rendah. Jangan. Jadi kita doanya gitu aja, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah nilai hamba atau nilai saya menjadi nilai yang tertinggi, dan secara penotalan nilai saya adalah nilai yang tertinggi di hasil seleksi. Udah cukup.
Kita cukup mendoakan positif untuk kita, mendoakan yang terbaik untuk kita, nggak perlu mendoakan yang jelek untuk orang lain, karena khawatirnya itu bisa balik ke kita, bisa kembali ke kita, sehingga kitalah yang mendapatkan nilai jelek. Naudzubillah, mudah-mudahan enggak. Kemudian yang terakhir, karena kita udah tahu musuh terberat kita dalam ujian SKB ini sebenarnya bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri, di mana ada satu monster yang harus kita hilangkan, yaitu ketegangan. Nah, ini trik saya ya untuk menghilangkan ketegangan. Selain tadi yang saya sebutkan, yaitu dengan berdoa, dengan bersedekah, yang paling penting bagi saya selain dua hal ini, doa dan sedekah, adalah kita mengatur standar obsesi atau standar ekspektasi atau harapan lah. Karena begini, ini logika saya, ketika kita memiliki sebuah obsesi terhadap sesuatu, maka otomatis kita akan memiliki ketakutan untuk tidak mendapatkan hal yang kita obsesikan. Jadi semakin kita ingin menjadi PNS, maka kita semakin takut untuk tidak menjadi PNS. Semakin kita ingin berhasil, maka kita akan semakin takut untuk tidak berhasil. Sehingga itulah yang akan membuat kita semakin tegang. Kita punya beban gitu loh di dalam pikiran kita. Kita nggak lost, akhirnya kita nggak fresh, kita nggak tenang ketika mengerjakan. Kita banyak tekanan-tekanan yang membuat kita harus berhasil, harus benar. Sehingga itu bisa memunculkan keraguan-keraguan kita di dalam menjawab gitu. Karena di tes SKB ini kita butuh ketelitian dan kehati-hatian dalam menjawab. Karena soal-soalnya itu bisa dikatakan kalau di soal saya itu kan hampir mirip, apalagi semuanya itu tipenya HOTS, banyak sekali alur cerita yang itu teksnya panjang. Kalau kita nggak tenang, kita nggak akan bisa memahami satu soal dengan waktu yang cepat gitu. Jadi ketika saya tes, karena saya peringkat 3, saya akhirnya ya berusaha untuk ya mengalir begitu aja, nothing tulus, nggak usah mikir kalah. Wis, pokoknya saya loss, saya ngerjain, saya berhasil, alhamdulillah. Nggak juga nggak apa-apa, kalau nggak berhasil ya saya cukup memahami dan mengingat-ingat soal apa saja yang keluar, sehingga tahun depan saya bisa mengikutinya lagi dan memperbaiki apa-apa saja yang masih belum saya kuasai gitu aja. Tapi kalau berhasil ya alhamdulillah. Jadi saya lepas aja sih, saya nggak ada pikiran untuk kalah dan menang. Saya pasrah kepada Allah. Yang jelas saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini dan itu. Selebihnya saya pasrah kepada Allah, yang terbaik itu bagaimana. Dan alhamdulillah ketika tes ya saya akhirnya merasa tenang banget. Saya nggak mikir harus dapat nilai berapa, harus ngejar sekian angka, enggak lah. Saya pokoknya ngerjain yang terbaik, saya tenang, dan alhamdulillah nilai saya dapat tinggi daripada pesaing saya yang dia di SKD itu di atas saya. Sehingga ketika penotalan alhamdulillah saya menjadi peringkat pertama dan bisa lolos sebagai seorang ASN di tahun itu. Nah, jadi itu tadi hal-hal dari pengalaman saya yang saya lakukan ketika tes SKB, di mana posisi saya ketika SKD adalah peringkat terakhir, dan alhamdulillah bisa melewatinya menjadi peringkat yang pertama secara penotalan dan menjadi ASN di tahun itu. Jadi jangan lupa, yang jelas yang pertama adalah belajar, kemudian berdoa, bersedekah, kemudian berdoa yang baik-baik, jangan mendoakan jelek orang lain, kemudian atur ketenangan dan jangan sampai tegang, dan yang terpenting obsesinya harus yang standar, yang biasa aja. Intinya teman-teman sudah berusaha di sini, sudah berdoa semuanya, nanti ketika tes SKB pasrah saja. Apapun hasilnya itu yang terbaik dari Tuhan untuk kita di waktu itu. Karena keberhasilan manusia itu ada timingnya, ada waktunya. Saya juga pernah gagal, dan mungkin ketika saya gagal itu belum waktu saya untuk berhasil, bukan timing saya. Dan di berikutnya ketika tes akhirnya saya berhasil, dan mungkin itu bagi Tuhan itu adalah waktu terbaik untuk saya agar berhasil. Jadi teman-teman jangan terlalu obsesi. Ingat, kita harus berpasrah. Semua keberhasilan orang itu ada waktunya masing-masing. Saya punya teman, dia baru berhasil menjadi PNS ketika usianya 35 tahun. Saya juga punya kenalan yang dia menjadi PNS ketika usianya 25 tahun. Semuanya perihal timing, perihal waktu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya, dan bisa membuat teman-teman menjadi lebih semangat ketika menjalani proses di tes SKB, khususnya buat teman-teman yang mendapatkan nilai terbawah dalam rankingan SKD. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Pasti kemungkinan itu akan bisa terjadi selama kita bisa berusaha, berikhtiar, dan berpasrah. Terima kasih sudah nonton. Saya doakan kepada semua teman-teman yang nonton video ini, semoga bisa meraih keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.